orang tua harus waspada pada saat anak ini mulai berat badannya nggak naik. Kalau malnutrisi pada anak itu, yang kita lihat adalah memang kenaikan berat badannya itu tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan yang normal. Orang tuanya ini mengerti atau tidak sih, paham atau tidak sih nutrisi pada anak ini, kebutuhannya itu seperti apa. Gimana sih cara mencegah supaya anak ini tidak malnutrisi gitu, Dok? Hai sahabat Mika, saat ini saya sudah bersama Dr. Moni Carolina Wijaya, spesialis gizi klinik. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Nah, pembahasan kita kali ini akan membahas mengenai malnutrisi pada anak dan bagaimana solusinya. Dokter, mungkin boleh dijelasin terlebih dahulu nih, seperti apa sih tanda atau gejala malnutrisi pada anak, dok? Ya, kalau kita masuk ke gejala malnutrisi pada anak ya, orang tua harus waspada pada saat anak ini mulai berat badannya nggak naik ya, jadi atau stabil atau kenaikannya tidak sesuai dengan kurva pertumbuhannya gitu, atau pada saat anak mulai makannya susah makan ya, mulai gampang sakit. Nah, itu sudah harus orang tua harus waspada. Itu adalah mungkin ya salah satu gejala malnutrisi pada anak. Nah, terus tanda-tandanya kalau malnutrisi pada anak itu yang kita lihat adalah memang kenaikan berat badannya itu tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan yang normal. Begitu, pada saat kunjungan pertama kita lihat seperti itu, kemudian kita anamnesa lagi, kita gali apakah memang anak susah makan, bagaimana apakah kalori yang diasup oleh si anak itu memang kurang dari kebutuhannya, seperti itu. Nah, biasanya tuh faktor apa sih dok yang menyebabkan malnutrisi pada anak? Oke, yang pertama ya kalau anak itu kan tergantung dari orang tuanya. Ya, jadi kita harus gali dulu sebenarnya. Orang tuanya ini mengerti atau tidak sih, paham atau tidak sih nutrisi pada anak ini, kebutuhannya itu seperti apa. Ya, yang kita sebut cukup itu seperti apa, itu harus kita gali. Nah, kemudian yang nomor 2, kita harus tahu juga faktor sosial ekonominya. Ya, jadi apakah memang nutrisinya itu apakah bisa dijangkau ya oleh si orang tuanya. Kemudian yang nomor 3, kita juga harus lihat apakah ada penyakit penyerta dari si anak. Ya, misalnya yang menyebabkan gangguan penyerapan makanannya atau hal-hal yang menyebabkan dia susah makan. Ya, ada juga. Kemudian apakah kita lihat juga anak ini sering sakit, ya, sering terkena infeksi yang berulang. Nah, itu termasuk faktor risiko. Lalu sebaiknya kapan dok orang tua ini membawa anaknya ke dokter gitu? Oke. Orang tua harus waspada ya, harus mulai membawa anaknya ke dokter pada saat anak tidak mau makan. Ya, kemudian anak menjadi gampang sakit, apakah ada tanda-tanda dehidrasi ya seperti itu, anak mulai lemah. Nah, itu sebaiknya orang tua harus membawa anaknya ke dokter. Kemudian terakhir nih dok, gimana sih cara mencegah supaya anak ini tidak malnutrisi gitu dok? Oke. Nah, mencegahnya ini kita harus lihat dari periode 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi dari ibu sebelum hamil sudah harus dilihat dulu status gizinya, apakah si ibu anemia, apakah berat badannya kurang. Tapi berat badan kurang saja bukan berarti si ibu sudah malnutrisi ya, tapi memang harus kita lihat lagi apakah memang riwayat makan si ibu nih banyak membatasi makanan tertentu. Nah, itu harus dilihat. Nah, kemudian pada saat hamil harus dicukupi nutrisinya. Nah, apakah kenaikan berat badan si ibu, kenaikan berat badan janinnya itu memang sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian pada saat setelah anaknya lahir, usahakan memberikan ASI eksklusif. Ya, setelah itu, setelah anak mulai makan, baru yang penting nutrisinya harus sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi dalam arti seimbang ya, jadi memang karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak itu, air, serat itu harus ada. Tapi memang
tiap usia itu kan beda ya kebutuhannya. Ya seperti itu ya. Kemudian juga perhatikan sanitasi, ya jangan lupa. Kemudian suplemen jika diperlukan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Monik atas penjelasan lengkapnya. Sama-sama, Mbak. Nah, sahabat Mika, jadi memang penting sekali ya untuk kita tetap menjaga asupan makanan yang bergizi dan tepat untuk anak-anak kita supaya tidak terjadi malnutrisi. Apabila anak kita ada gejala ke arah sana, segera datang ke dokter yang tepat untuk mendapatkan penanganan yang tepat juga. Apabila sahabat Mika memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau ingin sharing, langsung saja tulis di kolom komentar channel ini ya. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Dadah! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.